Rinda Ardianti, Adiro, Risma Melati, Adiro. Alhamdulillah, masuk semua ya? Ya. Oke. Hari ini kita, oh ya sebelumnya materi kita hari ini apa anak-anak? Ada yang tahu? Rantai dan jaring makanan. Betul sekali. Hari ini kita pelajaran khas ya anak-anak dengan materi yaitu bab 2 harmoni dalam ekosistem. Topik A, rantai dan jaring makanan. Sebelum melanjutkan ke materi, adakah yang sudah tahu apa itu rantai makanan dan jaring makanan? Kalau ada yang tahu, oke. Kita memasuki materi yang pertama yaitu rantai makanan. Sebelum lanjut ke sini, Ibu akan mengajak kalian sedikit flashback ke materi pelajaran yang kemarin ya. Ada yang masih ingat apa enggak kita belajar apa kemarin? Enggak. Ibu akan mengingat kembali. Kita kemarin sudah belajar tentang macam-macam hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada yang masih ingat apa? Omnivora. Ya, itu omnivora. Apa? Omnivora. Omnivora apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Hewan pemakan Apa? Bukan dong. Bukan. segala Sayur. Segala. Ingat-ingat ya, kalau omnivora itu hewan pemakan segalanya, baik itu daging maupun sayur-sayuran. Kemudian karnivora apa? makan buah, Karnivora makan daging, ya. Terus herbivora makan buah. Oke, pintar sekali. Kita memasuki rantai makanan. Pengertian dari rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang menyebabkan perpindahan energi. Jadi, pengertian dari rantai makanan ini adalah bagaimana caranya kita mendapatkan energi dan juga kita menghasilkan energi. Contohnya ini ya anak-anak. Ini ada ini apa? Ya sebut saja tumbuhan gitu aja ya. Terus kemudian padi ini nanti apa akan dimakan oleh apa itu? Ada yang kelihatan nggak gambarnya itu? Apa anak-anak? Hewan. Iya, maksudnya hewannya apa? Yang atas pada hijau itu apa? Hewan Belalang. Terus kemudian belalang itu nanti akan dimakan oleh burung. Kemudian burung itu nanti akan dimakan lagi oleh ular. Selanjutnya ular nanti juga akan dimakan oleh predator. Ini burung yang memakan daging. Terus kemudian setelah burung ini nanti mati, nanti akan diuraikan oleh yang namanya dekomposer. Dekomposer ini adalah pengurai. Kemudian pengurai ini nanti akan menghasilkan humus ya. Humus itu suatu semacam kayak senyawa atau pokoknya yang bisa ya seperti itu kan menghasilkan bisa menyuburkan tanah, terus akan menghasilkan tanaman yang baik. Nah, peran dalam rantai makanan, Mbak Ina tolong dibaca. Peran dalam rantai makanan yang pertama tumbuhan hijau. Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk berfotosintesis dan membuat tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan berperan sebagai produsen. Semua Bu. Iya, Bu. Yang kedua, binatang. Binatang herbivora memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Binatang herbivora berperan sebagai konsumen tingkat 1, sedangkan hewan karnivora berperan sebagai konsumen tingkat 2. Yang ketiga, pengurai. Jamur maupun bakteri akan menguraikan makhluk hidup lain yang sudah mati atau bangkai. Oleh karena itu, jamur maupun bakteri berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Nah, ini itu salah satu contoh dari rantai makanan. Tadi sudah disebutkan bahwa peran dari tanaman ini itu tadi apa? Ada yang masih ingat tadi yang barusan dibacakan Mbak Ina? Peran dari tumbuhan itu sendiri apa? Produsen. Ada yang tahu produsen itu apa? Penyedia makanan. Ya betul. Jadi dalam rantai makanan ini tumbuhan atau tanaman ini berperan sebagai produsen, di mana produsen itu sendiri bisa menghasilkan makanan dari dia sendiri. Contohnya
tingkat 1 ini biasanya hewan-hewan kecil atau semacam serangga begitu ya. Kemudian setelah konsumen 1 ini konsumen tingkat kedua ini berjalan terus bergantian gitu loh. Ini konsumen 1 ini nanti akan dimakan oleh konsumen tingkat 2. Tingkat 2 ini biasanya bisa berupa hewan yang herbivora atau juga hewan yang karnivora atau omnivora gitu. Terus kemudian konsumen tingkat 2 akan dimakan oleh konsumen tingkat 3. Ini konsumen tingkat 3 ya, masih ketutupan. Terus kemudian konsumen tingkat 3 ini nanti akan dimakan oleh konsumen tingkat 4. Nah, konsumen tingkat 4 ini biasanya hewan-hewan buas seperti yang bisa dikatakan sebagai predator. Terus kemudian konsumen 4 ini nanti ketika ia sudah menjadi bangkai atau sudah mati, ia akan diuraikan oleh yang namanya pengurai atau yang disebut dekomposer. Dekomposer ini bisa berupa bakteri, jamur, dan juga nanti ada. Terus kemudian setelah ini nanti ada menghasilkan humus, itu akan berguna bagi tanah yang akan menghasilkan tanaman yang menjadi bertumbuh subur begitu. Bisa dibaca Mbak Risma? Klausulan paling terakhir bisa disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Biasanya hewan ini tidak diburu oleh hewannya untuk menjadi makanan. Umumnya mereka mati karena waktu, bertarung dengan predator lainnya saat berburu makanan atau diburu oleh manusia. Ya, betul. Jadi kita kembali lagi pada gambar yang sebelumnya ya. Nah, ini bisa lihat konsumen yang terakhir ini berada di hewan apa? Hewan buas kan? Ini konsumen ini yang keempat atau yang paling akhir dalam suatu rangkaian rantai makanan itu bisa kita katakan bahwa itu adalah puncak dari rantai makanan itu sendiri, karena hewan yang berada di konsumen 4 ini tidak diburu ataupun intinya tidak diburu dengan manusia, mereka kalah atau mati dengan sendirinya gitu. Kemudian ketika makhluk hidup mati, bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Hasil penguraian ini dicampur dengan tanah membentuk humus. Tanah yang mengandung humus sangat dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Jadi seperti Ibu yang katakan di awal tadi ya, ketika puncak rantai makanan atau konsumen yang paling akhir itu sudah mati dari bangkai, itu akan diuraikan oleh yang namanya dekomposer. Dekomposer ini nanti akan berproses menjadi humus, sehingga humus itu nanti akan berguna bagi tanaman yang bisa menghasilkan tanaman yang tumbuh dengan baik. Keberadaan dekomposer membantu mendaur ulang proses rantai makanan agar kembali ke tumbuhan. Dengan adanya dekomposer ini, proses makan dan dimakan dalam ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Jadi dengan adanya dekomposer atau pengurai ini, rantai makan akan terus berputar, dan sehingga makhluk hidup di alam ini tidak akan kekurangan makanan. Nah, ini salah satu contoh ekosistem di laut. Jadi rantai makanan itu tidak terjadi hanya di daratan saja. Di laut pun juga ada yang itu ada yang tahu ini hewan apa? Plankton. Jadi SpongeBob kan loh. Ini yang versi aslinya. Oh, tapi bukannya plankton itu. Oh ya. Ini apa namanya anak-anak? Itu fitoplankton. Terus fitoplankton ini fitoplankton ini kan merupakan tanaman yang ada di laut, namun bentuknya ini sangat
fitoplankton ini. Kemudian fitoplankton ini kan tanaman ya. Jadi kalau tanaman berada di rantai makanan ini tadi berperan sebagai apa? Produsen ini. Nah, ini tadi akan dimakan oleh zooplankton. Kemudian zooplankton ini akan dimakan lagi oleh ikan-ikan kecil. Selanjutnya ikan-ikan kecil tadi akan dimakan oleh burung pelikan. Jadi beginilah proses rantai makanan yang terjadi di laut. Nah, ini penjelasannya. Pada ekosistem laut, fitoplankton berperan sebagai produsen. Karena butuh sinar matahari untuk proses fotosintesis, maka organisme ini hidup di permukaan air laut. Jadi tidak di dasar air laut ya, karena kan itu bentuknya sangat kecil dan kalau laut itu kan sangat dalam ya anak-anak. Jadi letak dari fitoplankton itu sendiri berada di atas permukaan air laut. Organisme ini menjadi sumber makanan bagi banyak hewan di laut. Kemudian ada lagi rantai makanan yang selanjutnya, yaitu bisa dibaca Karina. Rantai makanan tidak selalu memiliki urutan atau proses yang panjang. Ukuran hasil dewasa yang besar membuatnya tidak memiliki predator alami. Pada rumput Afrika, gajah suka makan rumput dan pohon akasia. Ya, jadi rantai makanan tidak selalu berproses yang panjang ya, tidak selalu ada yang namanya konsumen 1, 2, 3 itu tidak selalu. Jadi ada ekosistem yang dimana itu di dalamnya terjadi rantai makanan yang hanya 2. Contohnya ini tadi pohon akasia dimakan oleh gajah. Gajah ini nanti kan tidak diburu ya oleh manusia, atau matinya itu karena misalnya sudah tua atau sakit. Kemudian setelah ia mati itu nanti akan diuraikan oleh yang namanya tadi dekomposisi itu tadi. Kemudian dekomposisi lanjut terus berputar seperti itu. Nah, tanaman yang sudah busuk merupakan sumber makanan bagi cacing tanah. Oleh karena itu, cacing tanah juga berperan sebagai dekomposer. Pada cacing tanah, rantai makanan bisa terjadi sebagai berikut. Contohnya seperti ini anak-anak. Kalau cacing itu hidupnya di mana? Di tanah, di tanah atau di air? Iya. Di tanah. Termasuk di mana kalau cacing ini? Yang hidup di darat, di lautan, maksudnya di air atau di udara atau di dua-duanya? Dua-duanya. Karena kenapa? Karena di tanah itu tanahnya nggak begitu kering. Ya, betul sekali. Nah, ini contoh rantai makanan yang terjadi pada cacing ya. Yang pertama itu ada gambar apa? Daun mati. Daun mati ini maksudnya daun yang sudah membusuk, yang sudah kering. Ya, daun kering itu. Kemudian daun itu nanti akan dimakan oleh cacing. Kemudian dimakan terurai. Ya. Kemudian dimakan cacing, terus cacing ini nanti akan dimakan oleh burung. Sebelumnya ada yang perlu ditanyakan lagi tidak mengenai rantai makanan yang sudah hidup di dasar ini tadi? Tidak. Kalau tidak, guru kasih tugas ya untuk kalian. Ini ada gambar mengenai rantai makanan ini, nanti diurutkan ya dan disebutkan, dikasih keterangan ini termasuk produsen atau maksudnya bintang 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Dan seterusnya. Itu ya. Silakan dikerjakan anak-anak. Sudah ya, sudah selesai. Anda bisa guru ambil ya. Nanti hasilnya ibu umumkan minggu depan, oke? Ya. Nah, alhamdulillah kita sudah mengunjung mata pelajaran. Sebelum mengakhiri mata pelajaran hari ini, kita tadi kan sudah banyak mempelajari tentang istilah-istilah baru, kosakata baru yang mungkin di telinga kalian masih sedikit asing atau baru pertama kali mendengar. Nah, kosakata baru tersebut ini ada produsen tadi. Produsen adalah penghasil makanan. Barisma bisa dibaca?
bermanfaat bagi kita semua. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.